Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan pula katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia dan seisi ruangnya akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman. Doa dan harapan saya, kekuatan firman Allah senantiasa menyertai kita. Api firman, api Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga semangat pagi, semangat Roh Kudus tetap menguasai hati kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami adalah pemenang karena Tuhan, bukan karena kuat atau gagah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi firman Allah akan saya ambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Di suasana kita merayakan perayaan 17 Agustus, kita mengenang bagaimana para pejuang-pejuang tanah air ini, pahlawan-pahlawan nasional yang telah memberikan hidupnya, hartanya, nyawanya, darahnya dan nyawanya demi kemerdekaan. Dan Tuhan telah turun dari surga dan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia dan manusia, tetapi kalau ada manusia melawan manusia, itu hanya karena dia digerakkan oleh setan untuk menghancurkan sama manusia. Makanya Presiden pertama Indonesia pernah berkata, perjuanganku lebih mudah, tapi perjuanganmu akan lebih berat. Karena apa? Karena engkau melawan bangsamu sendiri. Sesama anak bangsa kadang-kala rela membunuh satu dengan yang lain atas demi nama agama, atas demi suku dan lain masalah dan persoalan-persoalan lainnya. Tapi orang-orang yang mengerti bahwa perjuangan sebagai orang-orang percaya, perjuangan kita bukan melawan manusia dengan manusia, tetapi melawan segala penguasa-penguasa yang punya penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap dan roh jahat di udara. Dia punya tujuan dengan jelas. Yang pertama tujuannya adalah untuk menghancurkan dunia dan manusia. Sehingga manusia itu saling bertengkar, dunia saling bertengkar, saling fighting, saling menghancurkan, menunjukkan siapa yang paling berkuasa, siapa yang punya pengaruh di dunia ini. Itu manusia yang digerakkan oleh kuasa kegelapan, dan itulah sebabnya saya mau katakan setan itu punya tujuan dengan jelas untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan manusia. Sehingga manusia saling membenci satu dengan yang lain. Manusia saling menyakiti satu dengan yang negara saling membenci satu dengan yang lain. Wah, seperti Taiwan dengan China ya. Sangat-sangat bagaimana mau saya katakan, hangat-hangat situasi yang begitu luar biasa, ataupun Ukraina dan Uni Soviet. Dan kita harus melawan, kita harus berjuang, karena you are the winner. Kamu adalah pemenangnya. Alkitab mengatakan sudah menjamin, asal saja engkau tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Jadi nanti saya akan lanjutkan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, yang kedua tujuan setan adalah untuk membuat orang-orang percaya, untuk orang-orang percaya atau gerejanya kalah terhadap kekuatan setan. Ingat, Alkitab mengatakan tadi dengan jelas, hiduplah, tinggallah di dalam kuat kuasanya. Kalau engkau tidak di dalam kuat kuasanya, engkau akan dihancurkan oleh setan. Engkau akan ditelan, engkau akan dihancurkan, dan engkau akan mengikuti keinginannya, keinginan neraka dan keinginan dosa. Dan yang terakhir adalah bahwa setan itu punya tujuan untuk
berbalik dan kemudian kembali melakukan dosa. Sementara kita sudah dibebaskan. Itu sebabnya Tuhan mau katakan, you are the winner. Kalaupun dunia ini dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh si iblis, tapi engkau bukan dikuasai oleh si jahat atau si iblis, karena engkau telah dikuasai oleh setan. Tinggallah di dalam Tuhan itu, dan pakai persenjataan segala perlengkapan senjata Allah dalam pertempuran ini. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan semangat kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Yesus. Nanti sore akan saya katakan bagaimana the loser itu akan ditelanjangi dan dikalahkan oleh setiap orang yang percaya beriman kepadanya. Dan jangan turuti keinginan setan, tapi turuti keinginan Allah. You are the winner, 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 you are the winner. Dan itu pasti oleh karena engkau bersama dengan Allah. Di luar itu, engkau tidak akan pernah berhasil mengalahkan si setan. Dan engkau tidak akan pernah berhasil mengalahkan si jahat. Kau tidak akan pernah berhasil melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Hanya karena engkau bersama dengan Yesus, engkau menjadi pemenang. Itu sebabnya jangan sok-sok, jangan pernah bermegah karena aku. Tidak. Kita itu karena jaminan Allah kita diselamatkan. Jaminan Allah kita mengalami kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus membuat kita senantiasa untuk terus bertempur, bukan dengan kekuatan kita sampai kita bertemu muka dengan muka. Karena Tuhan akan terus setan akan terus melakukan serangan-serangannya sampai engkau bertekuk lutut. Tetapi kita juga akan terus bertempur bersama dengan Tuhan, karena engkau adalah pemenang. Kapanpun engkau akan tetap menjadi pemenang selama engkau tinggal dalam kuat kuasanya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap menjadi pemenang oleh karena Tuhan. We are the winner. Terima kasih, kami di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, mantap, mantap, mantap. You are the winner.